Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun wa kana lahum jazaa'u wa masira. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin wal shaimat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat sehat. Dan alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, di hari yang mulia ini, kita berada di dalam bulan puasa, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita sebagai umat harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat ini. Kita masih bisa melaksanakan kewajiban, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Hari ini bertepatan pada tanggal 4 Ramadan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan kenikmatan kepada kita dan memberikan ridho kepada kita atas segala upaya ikhtiar kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umatnya yang sangat rindu dan sangat cinta kepada beliau, tentunya kita semua berharap kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan puasa adalah bulan yang mulia yang Allah turunkan kepada umatnya. Di antara kemuliaan bulan puasa adalah diberikan maghfirahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat-umatnya. Diberikan pahala-pahala yang besar bagi umatnya yang menjalankan ibadah puasa. Di antara pahala di bulan puasa, khususnya di hari keempat ini, adalah Allah memberikan tempat surga, yaitu surga Al-Khuld. Surga Al-Khuld adalah surga yang tertinggi di antara surga-surga yang lain. Dia berada pada tingkatan yang ke-8. Surga Al-Khuld ini dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaa'u wa masira. Shadaqallahul adzim. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa
Allah mempersiapkan surga Al-Khuld untuk menjadi balasan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, surga Al-Khuld itu adalah surga yang memiliki tempat yang sangat luar biasa indahnya. Di dalamnya ada 70.000 istana. Di dalam satu istana ada 70.000 rumah. Dan di dalam satu rumah ada 50.000 kamar tidur. Dan di dalam satu kamar tidur diberikan satu bidadari. Dan selain itu pula surga Khuld itu di sana ada sungai-sungai yang mengalir yang sangat jernih, kemudian di kanan kirinya ada pepohonan yang rindang yang sejuk sehingga menjadi tempat yang sangat indah dan sangat nyaman bagi penghuninya nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pahala itu sangat luar biasa, sangat mudah kita dapatkan ketika kita menjalankan ibadah puasa itu dengan keikhlasan, dengan menjalankan segala perintah Allah, dengan menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita takut untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga Khuld itu dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya surga Khuld berada di tempat yang tertinggi di antara surga-surga yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang bertakwa atau muttaqun itu adalah derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada kesempatan yang baik di bulan Ramadan ini, kita semua bisa menjalankan perintah Allah, bisa menjalankan sebanyak-banyak ibadah, karena setiap ibadah akan mendapatkan pahala, dan setiap pahala ada konsekuensinya. Maka daripada itu, marilah kita di bulan puasa Ramadan ini jadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadikan diri kita tergolong kepada muttaqun, orang-orang yang memiliki derajat tertinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hadirin rahimakumullah, pahala yang sangat besar itu pastinya memiliki hal yang sangat berat sekali untuk kita laksanakan. Walaupun setiap orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala, setiap apa yang dilakukan orang yang berpuasa akan mendapat pahala jika apa yang dilakukan adalah sesuatu hal yang baik. Namun semua itu pun akan menjadi berat, karena pahala yang besar itu pasti membutuhkan pekerjaan yang besar, membutuhkan sikap yang besar. Karena di dalam puasa itu adalah yang paling besar godaannya adalah menjaga hawa nafsu di antara kita. Nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita ini bisa menjadikan pahala yang kita lakukan hilang seketika. Puasa hanya mendapatkan haus dan dahaga. Puasa hanya mendapatkan lapar dan kehausan. Maka jamaah sekalian, mari kita dalam berpuasa
tentunya harus menjaga diri dari perilaku, dari hawa nafsu yang menjadikan terhilangnya amalan ibadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atshi." Banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang melakukan amal ibadah-ibadah di bulan puasa, tetapi banyak pula orang yang didapatkan ketika melakukan puasa hanya lapar dan dahaga. Ini menunjukkan bahwa banyak orang yang berpuasa itu hanya sekedar ritual, hanya sekedar ikut tidak makan pada siang hari. Dan banyak pula orang yang berpuasa hanya mengikuti kebiasaan, tetapi tidak menjaga apa yang seharusnya yang ia inginkan, tujuannya yaitu puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat di bulan puasa, tentunya ketika menahan lapar kita bisa, ketika menahan haus kita bisa. Yang akan sulit adalah kita menahan hawa nafsu, menahan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan pahala-pahala puasa itu sendiri. Di antaranya adalah kita membicarakan aib orang lain, menggibah. Kemudian ada yang lain, kita berbohong, kemudian kita melihat sesuatu yang menjadikan syahwat kita menuju kepada pemikiran yang negatif. Nah, maka itu akan menjadikan pahala di bulan puasa kita akan hilang. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah, balasan-balasan yang dijanjikan oleh Allah pada orang-orang yang berpuasa akan hilang seketika. Termasuk diantaranya adalah surga khuld, surga yang sangat indah, surga bagi orang-orang yang memiliki derajat tertinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang baik ini, ayo kita semua menata diri, kita semua memperbaiki, kita semua berlomba-lomba untuk menjadi umat yang mendapatkan predikat muttaqun, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika ada perintah dari Allah, tanpa ada penghalang kita harus langsung melaksanakannya. Ketika ada ajakan untuk berbuat tidak baik, maka kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dari sekarang, di bulan ini kita bersama-sama memperbaiki diri untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang mendapatkan balasan mulia, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada.